pola bearish flag itu merupakan pola yang mengindikasikan bahwa market akan cenderung mengalami bearish ke depannya. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi pergerakan market kripto untuk bulan Agustus. Kira-kira bakal bullish atau bearish. Dan seperti biasa, di sini kita menggunakan 3 macam analisa ya, yaitu analisa historical, fundamental, dan juga teknikal. Tapi di sini saya disclaimer dulu bahwa video ini berisi opini saya pribadi berdasarkan data yang saya temukan. Jadi bisa benar, bisa juga salah. So, tetap lakukan do your own research, oke? Pertama kita lakukan analisa secara historikal ya, yaitu dengan melihat histori pergerakan Bitcoin dari tahun ke tahun. Di sini saya menggunakan histori Bitcoin sebagai patokan karena sampai saat ini dominansi Bitcoin di market kripto itu masih sangatlah besar. Kalau kalian cek di CoinMarketCap, market Bitcoin itu mendominasi sebesar 41,3% dari volume transaksi kripto di seluruh dunia. Jadi jangan heran ketika harga Bitcoin naik itu akan kecenderungannya market altcoin itu juga akan ikutan naik. Begitu juga sebaliknya jika Bitcoin turun, altcoin itu kecenderungannya juga akan turun. Karena dominansi Bitcoin itu sangatlah besar. Nah, di sini kita kembali lagi ke Bitcoin monthly return, di mana di sini kita bisa melihat ya, data Bitcoin monthly return yang memperlihatkan histori pergerakan Bitcoin dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Di mana kalau kalian perhatikan, di bulan Agustus, dari histori 11 tahun terakhir, market bearish itu bisa dibilang lebih mendominasi, yaitu terjadi pada tahun 2019, tahun 2018, tahun 2016, 2015, 2014, dan juga tahun 2011. Jadi market bearish itu lebih mendominasi, sedangkan market bullish itu hanya terjadi di 5 tahun saja. So, di sini bisa kita simpulkan ya bahwa dari segi historical analysis, probabilitas market Bitcoin di bulan Agustus ini adalah mengalami bearish moment. Next, kita bahas dari segi analisa teknikal atau technical analysis. Di mana kalau kita lihat dari time frame 3 jam, Bitcoin ini telah mengalami breakout dari titik trend bearish-nya, yaitu ini terjadi di sekitar pertengahan bulan Juli kemarin. Kemudian terjadi retest di sekitar tanggal 26 dan 27 Juli. Nah, bagi sebagian orang mungkin posisi breakout ini bisa dianggap sebagai pertanda bahwa market crypto itu sekarang sudah masuk ke momen bullish. Tapi di sini kalau kalian cermati, sebenarnya chart Bitcoin itu sekarang sedang membentuk sebuah pola yang disebut sebagai pola bearish flag. Ini ya polanya, kalau bisa melihat garis biru ini namanya pola bearish flag. Nah, pola bearish flag itu merupakan pola yang mengindikasikan bahwa market akan cenderung mengalami bearish ke depannya. Ini kita coba time frame-nya kita perbesar lagi ya, biar kita lebih long term. Di sini kalau kita cek di time frame 1 hari, ini juga makin jelas bahwa Bitcoin itu benar-benar telah membentuk pola bearish flag. Yang kalau kita cermati, bearish flag itu probabilitasnya adalah mengarah ke momen bearish. Ini juga sudah saya share ya di Telegram tadi pagi tentang pola bearish flag yang ada di chart Bitcoin. Kalau kalian belum join channel Telegram Duta Kripto, silahkan kalian join. Ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description. Oke? So, bisa disimpulkan di sini dari segi technical analysis, probabilitas market Bitcoin itu akan mengalami bearish moment.
Terakhir kita analisa dari segi fundamentalnya, di mana biasanya kan kita akan membahas tentang FOMC meeting dari The Fed, tapi khusus bulan Agustus ini The Fed tidak ada schedule untuk melakukan FOMC meeting. Karena next FOMC meeting, kalau saya cek dari websitenya ya, di federalreserve.gov, di sini next FOMC meeting itu akan dilakukan pada tanggal 20 dan 21 September. Jadi bulan Agustus nggak ada FOMC meeting. Dan bagi kalian yang belum tahu ya, FOMC meeting itu merupakan rapat Dewan Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang kebijakannya itu bisa berdampak secara global. Makanya kalau ada inflasi, itu biasanya instrumen investasi akan cenderung melirik kebijakan yang dibangun di dalam FOMC meeting ini. Karena saya ulangi lagi, kebijakan FOMC meeting itu biasanya berdampak secara global, terutama pada instrumen investasi yang itu sifatnya high risk, seperti saham dan juga cryptocurrency. Jadi, untuk bulan ini kemungkinan nggak ada food terkait dengan FOMC meeting The Fed. Tapi di sini kalian jangan senang dulu ya. Karena ada satu informasi yang bisa membuat kalian itu harus lebih waspada terhadap market Bitcoin untuk bulan Agustus ini, yaitu tentang repayment Mt. Gox. Jadi gini, di bulan Agustus ini, Mt. Gox itu akan mulai untuk melakukan repayment sebesar 140.000 Bitcoin kepada para user dan kreditur yang terdampak hack pada tahun 2014 silam. Jadi, Mt. Gox ini merupakan big exchanger tahun 2014 yang pernah mengalami kasus hack sebesar 740.000 Bitcoin. Akhirnya, Mt. Gox ini bangkrut. Nah, Mt. Gox sekarang muncul lagi untuk melakukan repayment atau pembayaran kepada para user dan kreditur yang terdampak hack sebelumnya. Dan akan ada sebanyak 140.000 Bitcoin atau kalau kita dolarkan itu senilai 3 miliar dolar yang akan didistribusikan. Para user itu diberi option untuk menerima payment dalam bentuk Bitcoin, Bitcoin Cash ataupun cash dolar. Dan pendistribusiannya itu dimulai bulan Agustus ini. So, menurut saya pribadi ini bisa menjadi penyebab utama ya kenapa Agustus ini akan muncul sentimen negatif terhadap Bitcoin. Karena ditakutkan para user atau kreditur yang menerima repayment dari Mt. Gox itu akan melakukan penjualan Bitcoin secara massal. Nah, kalau terjadi penjualan massal, itu efeknya itu bisa mengarah pada terjadinya panic selling oleh para retail. Oke, jadi dari segi fundamental pun bisa dibilang Bitcoin ini akan cenderung ke arah bearish moment diakibatkan food yang berasal dari repayment Mt. Gox. Oke, so itu aja sih untuk analisa kita pada market kripto untuk bulan Agustus ini. Tapi kembali lagi, ini hanya analisa saya pribadi, bisa benar, bisa juga salah. Karena nggak ada seorang pun yang tahu akan masa depan. Kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira market bakal bullish atau bearish nih di bulan ini? Tulis di kolom komentar ya. Don't forget like, comment, and subscribe. See you.